Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para peserta dari kajian kitab Muhimmat fil Imla, kita akan melanjutkan materi kita. Dan kemarin lanjutan daripada pelajaran tentang huruf ta, yaitu pelajaran kelima ya. Di sini gabungan ada pelajaran tentang huruf ta yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Lalu pembahasan tentang huruf ha fi akhir kalimah yang ada di akhir kata. Dan sekarang kita masuk pada bagian pembahasan tentang huruf ha ini sendiri. Thaniyan al-ha, atau disebut juga dengan istilah al-ha'ul akhiriyah. Ha yang berada di akhir kata. Ini yang saya jadikan sebagai judul di episode kali ini, ha akhiriyah, ha yang berada di akhir kata. Hiyallati, dia adalah ha yang tuntaku, yang diucapkan, wa tursamu, dan ditulis, indal waqfi, ketika waqaf, berhenti, wal wasli, ketika tidak berhenti, dibaca terus, lanjut. Apa? Dibaca dan ditulis ha'an, berupa huruf ha. Jadi dibaca dan ditulis sebagai huruf ha. Jelas ya? Nah, ini berkaitan dengan yang kemarin, ada huruf ta yang ketika waqaf bisa dibaca sebagai ha sukun. Yaitu ta marbutah. Nah, kalau huruf ha ini, karena dia huruf ha ya, maupun waqaf ataupun lanjut, tidak waqaf atau disebut dengan wasl, maka dia dibaca dan ditulis berupa huruf ha. Laisa 'alaiha nuqtatan, tidak ada di atasnya atau di atas huruf hamzah, huruf ha tadi tidak ditulis di atasnya 2 titik. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung dia posisinya di mana, sedang disambung atau sedang dipisah. Maka di sini tidak ada titik 2. Kalau titik 2 nanti jadi ta marbutah. Gitu ya. Ini juga kalau titik 2 nanti jadi ta marbutah. Maka tidak ada titik 2. Penulisannya seperti ini atau seperti ini. Jelas? Insyaallah sudah paham semua tentang ini. Ya, huruf ha seperti yang dipelajari waktu belajar baca Quran. Baik, wa takunu fil mawadhi'il atiyah. Dan huruf ha akhiriyah ini ada di beberapa tempat berikut ini. Mawadhi' itu tempat. Pertama, kedua, kita tandai dulu ya. Ketiga, dan keempat. Oke, kita belajar di sini ada 4 tempat untuk huruf ha. Mari kita perhatikan dulu. Yang pertama, idza kanat, apabila huruf ha tadi dhamiran muttasilan, sebagai dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, terhubung. Ini dipelajari di ilmu nahwu ya. Dhamir kata ganti yang tersambung. Yadullu 'alal ghaibil mudzakkar, yang menunjukkan kepada kata ganti ghaib, orang ketiga. Ghaib ini orang ketiga. Dia laki-laki, al-mudzakkar. Jadi yang maksud di sini adalah dia laki-laki. Wa talhaqul huruf, dan huruf ha ini tadi bisa menempel atau datang setelah huruf. Nempel gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nempel setelah huruf, huruf yang dimaksud bukan huruf hijaiyah, tetapi yang dimaksud adalah huruf, kata huruf yang ada di ilmu nahwu ya. Kata huruf, atau bisa kita sebut kata sambung, kata hubung, atau kata apa ya, mirip dengan itu. Nah, mari kita lihat contohnya, berarti tunggu. Kita tandain dulu di sini. Dia adalah dhamir muttasil ghaib. Ya, yang pertama, kalau dhamir muttasil ghaib, pasti dia adalah ditulis huruf ha, bukan huruf ta marbutah. Contoh, alaihi. Alaihi ini adalah gabungan dari 2 kata. Ala ditambah ha.
dhamir muttasil yang tadi yang berarti dia laki-laki. Maka menjadi alaihi seperti yang di sini. Ala ini adalah termasuk kata huruf. Ala ini adalah huruf. Nah, huruf ha yang ada di akhir kata ini ditulis dengan huruf ha, tidak dikasih titik 2 tak marbutah. Jadi jangan dikasih tak marbutah di sini. Alaiti nanti nggak bisa ya. Tidak bisa dikasih tak marbutah. Nah, ini kenapa penting? Karena sebagian orang Arab masih salah ya di penulisan ini. Biasanya di HP salah ketik karena bentuk hak dengan tak marbutah mirip. Jadi salah ketik tipe di sini ya biasanya. Atau ketika nulis secara tulisan tangan juga masih ada salah-salah. Wal af'al wa talhaqu al huruf, kemudian juga wa talhaqul af'al, bisa juga hak di sini dhamirnya tadi menempel pada fi'il. Wal af'al wawnya ini ataf kepada al huruf ini ya. Wa talhaqul huruf berarti wa talhaqul af'al. Menempel juga dhamir muttasil ini pada fi'il. Contohnya apa? Sami'tuhu. Di sini ada sami'a ditambah tu ditambah hu. Ya, ini lebih tepatnya karena ini dia haknya nempel ke dhamir lagi ya, ke dhamir tu. Sebaiknya mungkin sami'ahu contohnya yang lebih tepat ya. Kalau yang ini kan nempel ke dhamir. Dhamir itu adalah isim bukan fi'il. Misalnya sami'ahu, dia mendengarnya. Sami'ahu. Ini adalah contoh yang lebih tepat daripada sami'tuhu. Maka di sini haknya di sini menempel langsung kepada fi'il sami'a. Dhamir muttasil. Kembali kepada ilmu nahwu kita tentang dhamir. Kemudian wal asma, yakni watal haqul asma. Jadi ini nyambung ke sini. Watal haqul asma, dan hak di sini menempel pada kata benda. Contoh, kitabuhu. Dhamir muttasil nempel pada kata benda juga bisa. Maka di sini penulisannya kitabuhu seperti ini. Jangan ditulis seperti berikut. Kitabuhu. Salah. Ini namanya tak marbutah bukan ha. Ini namanya tak marbutah bukan ha. Malah bacanya kitabatun. Sedangkan di sini yang benar kitabuhu, bukunya. Jadi gabungan antara dua kata. Kitabun ditambah hu. Ya, kembali kepada ilmu nahwu kita tentang dhamir. Makanya di sini berarti ilmu nahwunya, fondasi dasar di bawah ilmu imla adalah ilmu nahwu. Yang dasar-dasar. Kalau fondasinya kokoh, ilmu imla'nya ngerti. Fondasinya rapuh, nggak bakal paham ilmu imla. Begitu ya. Baik. Mudah kok sebenarnya ini. Mudah banget seperti yang saya jelaskan barusan. Ini adalah dhamir muttasil ghaib, berarti pasti pakai hak penulisannya kalau ada di akhir. Berikutnya, yang kedua, idza kanat min aslil kalimah, kalau berasal dari akar sebuah kata. Dicatat di sini akar kata. Masih ingat akar kata ya? Akar kata itu ada yang 3, ada yang 4. Ini kembali berarti bukan ilmu nahwu tapi ilmu shoraf. Fa, a, la. Ini kalau akar katanya 3. Kalau akar katanya 4. Fa, a, la, la. Fa'lala. Fa'ala dan fa'lala. Ada 2 jenis ini akar kata. Ada yang pakai 3 huruf. Ada yang pakai 4 huruf. Jadi kalau misalnya huruf ha tadi adalah akar dari sebuah kata. Kalau bingung apa itu akar kata, ilmu sorofnya di murajaah sedikit di awal itu dibahas tentang akar kata, dan itu inti dari belajar bahasa Arab. Kalau sudah ngerti akar kata, wis gampang belajar bahasa Arab ya. Mudah sekali. Kalau termasuk dari akar kata, bagian dari inti dari sebuah kata tadi, maka sudah jelas pasti ditulis ha, karena memang asalnya adalah huruf ha. Kenapa harus diubah jadi tak marbutah? Begitu ya. Contoh, Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah ini huruf ha-nya adalah asli. Bukan huruf tambahan. Jadi, lawan dari akar kata adalah huruf tambahan. Huruf akar lawannya huruf tambahan. Sedangkan huruf ha pada lafaz Allah bukan huruf tambahan, tetapi dia adalah huruf akar. Kembali ke ilmu sorofnya.
Berikutnya, selain lafadz Allah, misalnya di sini fiqhun. Fiqhun. Ini adalah terdiri dari 3 akar kata. Akar pertama huruf fa, akar kedua huruf qaf, akar ketiga huruf ha. Di sini pakai bentuk masdar ya. Fiqhun. Di sini fa, qaf dan ha. Memang akar kata dia adalah ha sebagai akar yang ketiga. Nggak bisa kemudian kita tulis seperti berikut ini. Beda bacanya, bukan lagi fiqhun. Maka apabila huruf ha tadi adalah akar dari sebuah kata, maka penulisannya adalah dengan huruf ha, jangan pakai ta marbutoh. Itu maksudnya dari pengarang di sini. Fiqhun, safahun. Fiqhun itu pemahaman, safahun itu kedunguan, lawan dari fiqhun. Fiqhun paham, safahun tidak paham. Walahun, wawunya di sini bukan dan, walahun itu artinya adalah apa istilahnya walahun itu? Sedih yang sangat mendalam. Terlalu parah sedihnya ya. Walahun. Ini juga akar katanya waw, lam, dan ha. Masdar seperti yang antum pelajari di ilmu shoraf, dia punya bentuk asli dari fi'il madinya. Fiqhun tadi akar katanya gini ya. Safaha, safiha ya maaf. Fakat safihan. Safiha. Nah, ini dikembalikan kepada fi'il madinya. Syabahun, ini bentuk masdarnya. Syabahun, akar katanya shin, ba, dan ha. Jelas ya? Kalau dia adalah akar dari sebuah kata, bukan huruf tambahan, maka dia pasti adalah penulisannya dengan huruf ha. Begitu ya? Kalau yang huruf tambahan mana? Tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini. Tidak diberi contoh sayangnya ya. Berikutnya, syarahun. Ini juga, syarahun artinya adalah lapar yang sangat. Lapar yang sangat, syarahun ini juga akar katanya shin, akar pertama, ro akar kedua, ha akar ketiga. Gampang ya? Maka jangan ditulis dengan tak marbutoh yang seperti ini. Ini barusan yang bentuk masdar. Nah, kalau yang bentuk lain, ini contohnya bentuk pakai sifah musyabbaha bismil fa'il. Bentuk yang lain ya. Faqihun. Faqihun ini dari kata fiqhun tadi. Yang kita pelajari, fiqhun. Jadi di sini huruf tambahannya adalah huruf ya. Fa huruf akar pertama, qaf akar kedua, ha akar ketiga, ya-nya adalah huruf tambahan. Ya, begitu juga pada kata safihun, mirip juga sama, berasal dari akar kata safahun tadi ya. Baik, ini adalah contoh apabila haknya adalah berasal dari akar kata, bukan huruf tambahan. Hak di sini bukan sebagai huruf tambahan, tetapi berasal dari akar kata. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, wa fi jam'it taksir lil ismil mufradil muannatsil ladzi fi akhirih ha'un asliyah qabla ta'it ta'nits. Agak rumit sedikit ini. Pada jamak taksir, masih ingat jamak taksir sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dan sudah di pembahasan ilmu nahwu juga. Jadi tidak perlu saya ulang. Lil ismil mufrad, pada isim mufrad al muannats yang perempuan. Kata benda tunggal perempuan alladzi fi akhirih ha'un asliyah, yang di akhirannya itu dia menggunakan huruf ha asli. Berarti haknya ini adalah akar kata qabla ta'it ta'nits, sebelum ta at-ta'nits. Ta at-ta'nits di sini adalah ta marbutah. Sebelum ta at-ta'nits di sini yang dimaksud adalah ta perempuan. Ta'nits kan perempuan. Baik, jadi di sini bentuk jamak taksirnya nanti adalah menggunakan huruf ha. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu, ini ada dua pembahasan. Pertama jamak taksir, kedua isim mufradnya. Jadi panjang dia, penulisannya seperti ini sampai sini. Semuanya ini masuk pada kategori tersebut. Jamak taksir untuk atau milik dari isim mufrad muannats
yang akhirannya adalah hak asli sebelum tak ta'nits. Contohnya gimana? Mari kita jelaskan dengan contoh supaya lebih gampang memahaminya. Contoh kata jabhatun. Jabhatun jamaknya jibahun. Jabhatun dahi ya. Jamaknya jibahun. Perhatikan. Haknya adalah akar kata. Akar pertama, akar kedua, akar ketiga. Tak marbutah ini bukan akar kata. Ini adalah tak yang ditambahkan, yaitu tak ta'nits tadi, tak perempuan. Menunjukkan perempuan. Jabahatun. Ketika dijadikan jamak, dan jamaknya adalah jamak taksir, ini, dia berbunyi jibahun. Bunyinya adalah jibahun. Maka di sini bukan ditulis tak marbutah haknya. Jadi hak yang di sini diambil dari akar katanya itu sendiri. Jadi jim akar pertama, ba akar kedua, alif adalah huruf tambahan, ha adalah akar ketiga. Tak marbutahnya tidak lagi dipakai. Begitu ya. Jadi kalau kita melihat ada jamak taksir, ya, yang isim mufradnya menggunakan ha asli sebagai huruf yang datang sebelum tak marbutahnya, maka dia jamak taksirnya menggunakan akhiran ha, bukan akhiran tak marbutah. Jadi jangan dibaca jibatun, jangan. Bacanya jibahun. Begitu. Berikutnya, fuhatun. Fuhatun artinya bibir. Jamaknya afwahun. Perhatikan di sini juga sama konsepnya. Ada huruf ha sebelum tak marbutah dibentuk mufradnya. Ini yang kanan sini mufrad. Yang kiri sini jamak. Betul ya? Fuhatun. Perhatikan. Fuhatun, ha sebelum tak marbutah dibentuk mufrad. Ketika berubah jadi jamak taksir, tak marbutahnya tidak lagi dipakai, dan akhirannya adalah pakai ha. Afwahun. Oke, jamak taksir seperti kita sudah jelaskan sebelumnya tidak punya rumus. Maka gimana cara taunya? Dari sering membaca dan mendengar. Dari sering membaca dan mendengar, maka akan tahu jamak taksirnya itu. Seperti di bahasa Indonesia. Gunung, pegunungan. Rumput, rerumputan. Dari mana orang tahu? Nggak ada kaedahnya. Tidak ada kaedahnya. Harus begini-begini. Tidak ada. Di dalam bahasa Indonesia. Terus orang kok tahu kalau rerumputan itu adalah kalau rumputnya banyak? Ya karena itu sudah terbiasa mendengar seperti itu terus, mengucapkan seperti itu terus, membaca seperti itu terus, jadinya tahu, oh ini adalah bentuk jamak dari rumput. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Fuhatun bentuk mufrad, jamaknya afwahun. Afwahun. Jelas ya? Maka jangan ditulis afwatun. Bukan. Jadi yang poin ketiga memang agak rumit sedikit, yaitu pada jamak taksir dengan atau jamak taksir yang berasal dari, gitu ya, mungkin ditambah di sini. Jamak taksir yang berasal dari isim mufrad, kata benda yang tunggal, muannats perempuan, yang di akhirannya adalah menggunakan hak asli dari kata tersebut, bukan hak tambahan, sebelum haknya tadi itu datang sebelum tak marbutah. Jelas ya? Kita lanjut yang keempat, dan ini poin terakhirnya. Wa fi jam'i taksiri aidan, yang terakhir juga pada jamak taksir lagi. Mimma syadza 'anil qa'idati fayuhfaz. Jamak taksirnya ini tapi dari kata mufrad yang perubahannya kepada jamak taksir tadi keluar dari kaedah. Syadza itu melenceng, menyempal, keluar. Ganjil, berbeda sendiri. Gitu ya, berbeda sendiri dari kaedah yang sudah diletakkan. Maka di sini kalau dia melenceng dari kaedah jamak taksirnya sehingga harus dihafal dan dia menggunakan akhiran huruf ha, maka ditulis dengan ha, bukan tak marbutah. Au makana munqaliban 'anil hamzati ilal ha. Atau ada juga jamak taksir ini yang dia berasal, ya,
haknya ini tadi, munqaliban ini terbalik ya, arti sebenarnya terbalik. Maksudnya di sini berubah. Huruf hak tadi adalah berubah dari kok huruf hak, maaf. Jamak taksirnya tadi adalah perubahan dari hamzah yang ada di mufradnya. Jadi hamzahnya ada di mufrad. Hamzahnya ini berubah menjadi hak yang ada di jamak. Nah, lebih jelas dengan contoh ini. Ini nggak bisa dipahami kayak gini, harus dengan contoh. Perhatikan dulu. Yang tadi contoh yang pertama dulu yang melenceng dari kaidah jamak taksir yang berasal dari perubahan yang melenceng dari kaidah sehingga harus dihafal. Fayuhfadz. Nah, caranya memang dihafal atau kalau nggak bisa dihafal sering membaca dan mendengar. Sering membaca dan mendengar. Syafatun misalnya ya, artinya bibir atau mulut. Jelas? Jamaknya syifahun. Oke? Syafatun, syifahun. Ingat, ini tak marbutah ini ya. Syafatun ini tak marbutah tadinya. Nih. Perhatikan. Ketika dia jadi jamak, tak marbutahnya hilang, tiba-tiba muncul jadi huruf H. Nah. Tidak ditulis syifatun. Enggak ya. Justru tak marbutahnya tadi malah berubah jadi hak. Atau mungkin dibuang terus haknya ditambahkan. Intinya ini adalah diambil dari kebiasaan orang Arab di masa lalu, riwayatnya datang seperti ini maka kemudian dihafalkan. Syafatun, syifahun. Maka di sini dari jamak taksir yang dihafal ini tadi karena melenceng dari kaidah. Saya kasih contoh kaidahnya tadi gimana? Nih. Jabahatun, bandingkan antara dua ini. Ini saya tandai dengan warna merah. Bandingkan yang ini, yang merah ini dengan yang merah ini. Jabahatun, jibahun. Lihat. Berbeda dengan syafatun, syifahun. Gitu ya. Melenceng dari kaidah. Jabahatun, kalau tadi jadi jibahun, fi'alun. Di sini dia, hilanglah kaidah tadi ini. Tidak ada, kalau di sini tak marbutahnya dihapus ya, hilang. Sama sih, sama-sama dihapus tak marbutahnya. Tapi dia kenapa tiba-tiba muncul ini? Hak ini. Dari mana? Intinya adalah tidak mirip dengan kaidah yang dipelajari di dalam ilmu shorof. Saya perubahan kata ini. Contoh lagi, perhatikan yang berikutnya ya. Syatun. Syatun, kambing. Umumnya sebenarnya masuk di dalamnya domba juga. Pokoknya masuk di dalamnya kambing dan yang berbulu tebal. Sama ya. Semuanya dikategorikan satu keluarga syatun. Jamaknya syiyahun. Jamaknya syiyahun. Perhatikan. Ini pakai wazan fi'alun. Gitu kan? Nah, di sini syatun, setelah tak marbutahnya dihapus, atau entah itu dihapus, ataukah dia diubah menjadi huruf H ini tadi. Asal-usulnya kita kurang tahu, tetapi kita hanya menghafalkan tata caranya. Kalau lihat asal-usul perubahannya tentu di ilmu shorof ya. Nah, berarti di sini keluar dari kaidah. Karena berbeda. Syatun tiba-tiba jadi syiyahun. Tiba-tiba didatangkan huruf ya dari sini, gitu ya, dari alifnya tadi berubah jadi ya. Terus yang tak marbutahnya tadi ini berubah jadi hak, atau mungkin dia dibuang terus ditambahkan hak setelahnya. Intinya dia itu tidak pakai kaidah yang biasa diterapkan di ilmu shorof. Pakai wazan fi'alun. Gitu ya. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Maka di sini kalau dia melenceng dari kaidah, maka dilihat dari hafalan kita terhadap kata tersebut. Kalau akhirannya hak, maka hak. Ini contoh jamak taksir yang berasal dari perubahan yang melenceng dari kaidah, maka dia dihafal. Syafatun jadi syifahun, syatun jadi syiyahun.
Contoh berikutnya ini adalah makana munqaliban 'anil hamzati ilal ha pada perkataan berikutnya. Ma'un air, jamaknya adalah miyahun. Ma'un jadi miyahun. Nah, perhatikan nih. Hancur kan kaedahnya ya? Dan ini ada perubahan yang tadinya hamzah di mufrad berubah jadi ha di jamak. Begitu ya? Yang tadinya hamzah di situ berubah jadi ha di jamak. Gitu ya. Berarti di sini kalau menggunakan pemahaman kita terhadap ucapan pengarang, tidak ada di situ disebut yang berubah dari tak marbutoh menjadi ha. Berarti kalau dilihat dari pemahaman pengarang di sini, tak marbutohnya dianggap dibuang. Seperti yang berlaku pada jabahatun tadi. Jabahatun tak marbutohnya dibuang. Dari bentuk mufradnya, ketika jadi jamak taksir, tak marbutohnya sudah tidak ada. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul ha ini dari mana? Gitu ya. Itu kalau kita bilang dia muncul sendiri sebagai tambahan. Atau dia adalah perubahan dari tak marbutoh tadi. Wallahu a'lam bishawab tentang itu ya. Harus dirujuk lagi kepada kitab shoraf tentang perubahan ini. Tapi seperti kita bilang, kita jelaskan ya. Ini asal usulnya adalah riwayat orang Arab. Riwayat. Kaedah ini baru muncul ratusan tahun setelah itu dikarang oleh para ulama, dicarikan kaedahnya. Gitu ya. Jadi kaedahnya baru muncul ratusan tahun setelah orang Arab mempraktekkan. Gitu. Sehingga ada kata-kata yang keluar dari kaedah. Nggak ketemu kaedahnya memang. Ini kok nggak cocok sama kaedah saya yang ini nggak bisa. Karena memang orang ngomong itu nggak buat kaedah dulu. Orang ngomong aja, baru setelah itu dicari kaedahnya. Gitu kan, bahasa Indonesia kita ngomong ya udah. Setelah kebiasaan ngomong itu tadi baru dicari. Nah, nanti ada yang keluar dari kaedah. Pasti ada yang keluar dari kaedah. Nah, gini juga ya. Syafatun syifahun. Syatun syiyahun. Jadi haknya di sini kalau kita pahami dari perkataan pengarang berarti tak marbutohnya di sini dibuang, haknya ditambahkan. Ini yang disebut dengan syadza 'anil qaidah, melenceng dari kaedah. Melenceng dari kaedah pembuatan jamak taksir yang dipelajari dengan wazan-wazannya. Ma'un miyahun ini juga kalau yang ini dijelaskan oleh pengarang, maka munqaliban 'anil hamzati ilal ya. Dia berubah dari hamzah menjadi ha. Hamzah di mufrad berubah jadi ha di jamak. Ini ya. Hamzah yang ini berubah menjadi ha di jamak. Ma'un jadi miyahun pakai wazan fi'alun. Fi'alun miyahun. Gitu ya. Jamak dari air, jenis-jenis air. Jenis-jenis air, macam-macam air gitu ya maksudnya. Nah, ini semua adalah peletakan hak yang ada di akhir kata. Secara kesimpulan pertama, dia adalah ada di dhamir. Ada di dhamir. Kalau di akhir ya, dhamir muttasil ghaib. Secara singkat saya tulis dhamir aja biar ingat. Yang kedua ada di akar kata, kalau dia adalah huruf terakhir dari akar kata, karena ini kita pembahasan huruf ha yang ada di akhir kata. Kita nggak bahas huruf ha yang ada di awal, di tengah, nggak. Kita bahas adalah penulisan huruf ha yang ada di akhir kata. Itu yang dimaksud dengan ha akhiriyah. Yang ketiga dan keempat ini mirip. Hanya saja bedanya yang keempat ini tidak atau keluar dari kaedah. Sedangkan yang ketiga ini tadi adalah hak aslinya tadi datang sebelum tak marbutoh dalam bentuk mufradnya. Secara kesimpulan kita bilang aja dulu jamak taksir ya, untuk mudah ingatnya aja. Tapi rinciannya seperti yang dijelaskan oleh pengarang, itu harus disebutkan semua kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu ini tadi. Nggak semua jamak taksir gitu ya. Ini hanya untuk meringkas biar ingat. Yang saya tuliskan di sini hanya untuk mengingat saja, dipakai untuk mengingat. Baik, kita lanjut. Tariqatun litashili ma'rifatil farq. Nah, sekarang ini tata cara gampang, tips and trick gitu ya. Tips and trick.
Tariqatun litashili ma'rifatil farqi baina ta'il marbutah wal ha'il akhiriyah. Cara mudah untuk mengetahui, cara mudah ya, tariqah, cara litashili untuk mempermudah ma'rifatil farq, membedakan antara ta' marbutah dengan ha yang ada di akhir kata. Cara mudahnya gimana? Kita lihat, naqumu bitanwinil kalimah. Kita tanwinkan kata tersebut. Akhirannya berarti ditanwinkan. Fa idza istaqama, kalau istaqama nutquha ha'an, kalau dia kita ucapkan dengan huruf ha, itu maknanya benar. Istaqama maksudnya legal atau benar ya. Ada di dalam ucapan orang Arab. Wa addatil ma'nal matlub, dan maknanya sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembicara. Jadi secara lafadz ada di kamus gitu ya, secara lafadz benar ada di kamus, dan secara makna memang itu yang diinginkan oleh si pembicara. Jadi lafadznya benar, maknanya benar. Fahiyaha, maka berarti dia adalah huruf ha. Kalau enggak benar, berarti dia adalah tak marbutah. Wa illa kana ta'an marbutatan, kata pengarang di sini ya. Kalau tidak benar, tidak sesuai, tinggal diubah jadi tak marbutah. Ya, tata caranya gitu ya. Jadi ini semua yang di atas ini, pertama kita tanwinkan, sudah ditanwinkan kita ucapkan ha. Kalau benar, maka dia ha. Kalau enggak benar, berarti dia tak marbutah. Maksudnya gimana? Ini harus butuh dengan contoh ya. Dengan contoh baru paham. Jadi kaidah ini padat dan bikin otak berpikir keras. Ya, melatih kecerdasan memang, dan dengan contoh akan semakin jelas maksudnya apa pengarang tadi di sini. Contoh, madrasahun. Nah, kita lihat ada sebuah kata misalnya seperti ini ya. Awalnya nggak ada harokatnya harusnya di sini. Ya, nggak ada harokatnya. Kita lihat tulisan seperti ini. Maka kita tanwinkan akhirannya madrasahun. Gitu ya, madrasahun. Inda nutqi biha hakadha. Ketika kita ucapkan, kita akan bilang madrasahun seperti ini. Pengucapannya madrasahun, ini pengucapan. Bukan tulisan. Kalau di kanan tadi tulisan. Setelah kita ucapkan dengan tanwin madrasahun, la yastaqimul makna. Maknanya enggak benar. Enggak ada ya. Madrasahun misalnya secara lafadz, ataupun si pembicara enggak memaksudkan ucapan madrasahun. Fas-shawabu annaha ta'un, maka yang benar ini adalah ta. Gitu ya. Yang benar ini adalah huruf ta, bukan huruf ha. Tadi tata caranya gitu ya. Atau kita bisa bilang, anggaplah maknanya kita kan nggak tahu ya. Si pembicara misalnya nggak tahu siapa. Kita nggak bisa mengetahui isi hati seseorang tadi. Wes, yang penting secara bahasa itu benar atau tidak, secara lafadz kemudian menunjukkan makna yang dimaksud sudah sesuai atau tidak. Misalnya ya. Ya sama sih, lafadz benar, makna benar ini udah sesuai lah insyaallah ya maksudnya ya. Maka di sini ketika nggak bisa pakai huruf ha, tadi madrasahun, kita tulis pakai huruf ha di sini. Wah, nggak cocok. Kita ubah huruf ha tadi menjadi huruf ta marbutah. Nih, di sini. Diubah jadi ta marbutah. Madrasatun. Nah, benar. Madrasatun, sekolah. Madrasahun nggak ada artinya. Gitu ya. Binuk totaini dikasih 2 titik. Nuktotain 2 titik. Watun taku hakadha diucapkan madrasatun. Madrasatun. Berarti di sini kita lihat barusan ya, madrasahun, madrasatun. Jadi kita bandingkan, kita tanwinkan, kita bandingkan mana nih yang cocok nih. Yang pakai ha atau yang pakai ta marbutah. Setelah dicocokkan, oh yang benar ini yang mana secara makna, secara lafadz yang ada di bahasa Arab yang mana, yang makna yang benar secara keseluruhan kalimat yang dimaksud apa. Maka di situ kita bisa menentukan, oh yang dimaksud adalah bukan madrasahun tetapi madrasatun. Berarti dikasih titik 2, ditulisnya pakai ta marbutah, bukan dihapus ta marbutahnya.
Berikutnya, safihun. Contoh yang lain ya. Safihun inda nutqi biha hakadha. Ketika kata safihun kita ucapkan, maka pengucapannya safihun. Gitu ya. Yastaqimul makna. Maknanya benar. Safihun artinya adalah orang dungu. Fahiya ha'un bila nuqat, maka dia adalah huruf ha yang ditulis tanpa titik. Maknanya sudah benar. Hadza fi halatin, ini berlaku pada kondisi illam takunil ha'ul akhiriyatu dhamiran muttasilan. Ini tata cara tips dan trik barusan. Jadi tipsnya cuma satu ini ya. Cuma satu ini tipsnya. Oke. Tapi hanya berlaku ya. Hanya berlaku gimana? Apabila ha yang ada di akhir kata tadi bukan dhamir muttasil. Contoh, lahu, alaihi, minhu. Ini sudah jelas. Kalau dhamir muttasil nggak mungkin dikasih titik dua di sini. Alaitu, mintu, nggak mungkin ya. Jadi di situ pasti dhamir muttasil pakai ha, nggak mungkin pakai ta marbutah. Fa idza kanat dhamiran muttasilan, kalau dia adalah dhamir muttasil, haknya fa amruha sahlun, maka perkaranya mudah. Wa ma'naha wadih, maknanya juga jelas. Dhamir muttasil maknanya dia. Sahlun, gampang bedakannya. Wahia la taqbalu tanwin, dan dhamir muttasil tidak menerima tanwin, tidak bisa ditanwinkan. Aslan, secara aslinya dari kaedahnya memang begitu, dia tidak bisa menerima tanwin. Fahiya fahiya ha'un bitta'kid, maka dia adalah huruf ha secara pasti takkid. Wala yudha'u 'alaiha nuqat, maka tidak ditulis di atasnya titik-titik sama sekali. Jelas ya? Jadi perkaranya mudah. Untuk tips singkat, kalau misalnya capek menghafalkan 4 letak ha akhir tadi, maka ingat tips trik barusan. Baik, saya tidak perlu untuk mengulangi, karena saya pikir sudah cukup. Kalau misalnya ada bingung, ditonton ulang rekaman penjelasan saya barusan, insya Allah bisa faham. Kita lanjutkan kepada latihan. At-tamrin, yurjal istima' ila qasidatin qasirah, diminta untuk mendengar kepada sebuah qasidah pendek. Qasidah ini syair ya. Min qasaidi syi'ril arabiyyi, dari kasidah-kasidah syair Arab. Wa kitabatu muhtawaha, diminta untuk menulis isi dari syair tadi. Jadi didikte ya, saya nanti akan mendiktekan sebuah syair Arab pendek, 3 bait saja. Maka para peserta di sini menulis di buku tulis. Kita lihat seberapa jauh kita memahami penulisan perbedaan antara ta marbutah dengan ha. Ya. Ma'a mura'ati dhabti rasmi ta'il mabsutah wa ta'il marbutah wal ha'il akhiriyah. Dengan memperhatikan tata cara penulisan ta mabsutah, ta marbutah, dan ha akhiriyah. Tetapi saya ingatkan di sini belum tentu semua dari jenis yang barusan disebut, 3 jenis ini ya. Ta mabsutah, ta marbutah, dan ha akhiriyah mungkin ada di dalam kasidah ini. Belum tentu ada semua. Dengan semua kaidah yang saja, kita hanya membacakan contoh, kemudian kita tes antum-antunna di sini seberapa jauh bisa menuliskan penulisan yang benar. Ya, silahkan dipersiapkan buku tulisnya dan mendengarkan apa yang saya bacakan ya. Aduh, salah pencet ini ya, sebentar. Nah, baik. Maaf, salah pencet barusan ya. Saya akan bacakan perkataan Ibnul Wardi. Bait pertama ya. Ala ya dahru da'in, ala ya dahru da'ni. Saya ulangi lagi ya, maaf. Salah pengucapan. Ala ya dahru da'ni fi khumuli. Ala ya dahru da'ni fi khumuli. Ala ya dahru da'ni fi khumuli. Separuh dari baitnya yang dipisah penulisannya, famal basiyan nabahatu wan nazahah. Saya ulangi lagi. Famal basiyan nabahatu wan nazahah. Satu kali lagi. Famal basiyan nabahatu wan nazahah.
Saya ulangi dari awal, bait pertama. Ala ya dahru da'ni fi khumuli famalbasiyan nabahatu wan nazahah. Bait kedua. Wa'adid kulla dhi aibin wa raibin. Saya ulangi. Wa'adid kulla dhi aibin wa raibin. Satu kali lagi. Wa'adid kulla dhi aibin wa raibin. Penggalan bait separuhnya. Bi'ardis syakhsi minhu alfu ahah. Saya ulangi dengan pelan. Bi'ardis syakhsi bi'ardis syakhsi minhu alfu ahah. Saya ulangi satu kali lagi. Bi'ardis syakhsi minhu alfu ahah. Saya ulangi dengan keseluruhan bait yang kedua. Wa'adid kulla dhi aibin wa raibin bi'aradis syakhsi minhu alfu ahah. Bait ketiga. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Saya ulangi. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Saya ulangi lagi. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Maaf ya, ini gangguan. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Sedikit gangguan di rekamannya, mohon maaf. Tidak ada respon dari komputernya, sebentar ya. Nah, sebentar ya. Ada gangguan. Nah, mohon maaf ini kalau mengganggu. Nah, itu ada gangguan barusan. Baik, kita lanjutkan ya. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Fafi tarkil wajahati li wajahah. Fafi tarkil wajahati li wajahah. Saya ulangi satu kali lagi secara lengkap. Idza kanat wajahatuhum bi'ithmin. Fafi tarkil wajahati li wajahah. Memang pelatihan imla kalau yang bagi pemula belum terbiasa dengan penulisan-penulisan yang selain dari yang rumit-rumit ini. Jadi imla itu lebih kepada banyak praktek.
kepada banyak praktek. Belajar bahasa Arabnya sudah belajar dari yang dasar-dasar, sudah belajar nahwu dasar, sudah belajar sorof dasar, baru kemudian masuk imla. Jadi imla bukan di awal memang ya. Makanya kalau mungkin nanti ketemu banyak salah, Ustaz kok saya banyak salah, saya nggak tahu ini kata per kata, ya itu berarti masih kurang daripada banyak membaca dan mendengarnya. Jadi wajar kalau masih belum bisa karena proses pembelajarannya masih butuh waktu lagi. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya banyak salah. Yang terpenting sekarang kita adalah berlatih dengan yang ada ya. Nah, di sini saya tunjukkan inilah syair yang barusan dibaca. Silahkan dicek tulisan Anda masing-masing apakah sudah benar seperti tulisan ini atau tidak. Yang mana yang tak marbutah, yang mana pakai hak, yang mana tidak. Dan di sini akhirannya di sini persis seperti yang diminta di buku ya, berupa jenis tak marbutah yang ditulis tanpa titik dua di akhir. An-nazahah yang di sebelah kiri ini ya. An-nazahah, ahah, dan wajahah. 3 kata yang di sebelah kiri ini, yang paling kiri, 3 kata yang paling kiri ini namanya adalah tak marbutah yang menjadi qafiyah syi'riyah. Qafiyah syi'riyah yang kemarin kita bahas di pertemuan tentang tak marbutah. Ini namanya qafiyah syi'riyah. Tak marbutahnya ya. Jadi dia titik duanya dihapus, kemudian dibaca hak sukun karena dia wakaf di situ. An-nazahah, ahah, wajahah. Oke, terus kita lihat di sini ada juga tak marbutah yang dibaca dan ditulis dengan tak karena dia wasal. Famal basiyan nabahatu, an-nabahatu pakai bacaan tu. Karena tak marbutah ketika dibaca wasal tersambung, maka dia dibaca. Bukan diubah jadi hak. Bukan nabahah, tapi an-nabahatu. Gitu ya. Terus mana lagi kita cari? Ada tak mabsutah. Wah, lengkap ini ya sudah ya. Bait syair barusan ya alhamdulillah ternyata lengkap. Semuanya ada, tak mabsutah ada, tak marbutah ada, dan hak akhiriyah ada semua. Hak akhiriyah, yang mana hak akhiriyah? Minhu. Kata minhu di bait kedua sebelah kiri bi'aradis syakhsi minhu. Haknya ini adalah hak akhiriyah. Minhu dhamir muttasil menempel pada kata min. Huruf min. Terus yang mana tak mabsutah? Tak marbutah sudah kita bahas dengan 2 jenisnya. Ada tak marbutah yang butuh titik 2, ada tak marbutah yang tidak butuh titik 2. Ada tak marbutah yang dibaca wasal, ada tak marbutah yang dibaca waqaf. Sudah kita bahas semua. Terus hak akhiriyah barusan kita temukan di kata minhu. Dan yang terakhir mana tak mabsutah? Tak mabsutah ada ya. Kanats. Bait ketiga, idza kanats. Taknya mabsutah berupa tak ta'nits. Tak untuk menunjukkan perempuan di mana pelakunya di sini adalah hiya. Ya. Dhamir hiya atau sebenarnya pelakunya adalah wajahatuhum. Yang kalau diganti jadi dhamir dia dhamirnya jadi hiya. Gitu ya. Fa fi tarkil wajahati. Al-wajahati ini juga tak marbutah selain dari an-nabahatu. Lengkap sudah dengan semua jenisnya di sini, yaitu jenis apa? Jenis tak mabsutah, jenis tak marbutah, dan hak akhiriyah semua lengkap ada di qasidah barusan, qasidahnya Ibnul Wardi. Seorang ulama madhab Syafi'i dan ahli geografi dan ahli ilmu botani, tumbuh-tumbuhan, ahli ilmu biologi, hewan-hewanan, dan beliau juga ahli geografi. Termasuk juga penyair. Lengkap ya. Beliau Ibnul Wardi hidup di era Mamluk, dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau kepanjangan, padahal pembahasannya seharusnya pendek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.